Selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu online kita, GKJ Sari Mulyo. Adik-adik yang ada di rumah semuanya sudah mandi ya? Iya, semuanya sudah mandi, semuanya sudah cantik, sudah ceria, sudah wangi. Dan kita akan mengawali sekolah minggu ini. Tetapi Bu Yanti mengingatkan lagi, ya, pandemi belum berakhir. Jadi kita semuanya harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan selalu. Ya adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu dengan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Yuk, kita akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Ya, yuk kita mulai ya. Oke. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyanyi bersama-sama ya. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita siapkan diri kita menghadap Tuhan dalam doa. Yuk, berdoa, Bu Yanti pimpin dari sini ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang cerah ini. Kami boleh bersekolah minggu sekalipun masih kondisi online Tuhan. Dari rumah kami masing-masing kami dipenuhi sukacita dari Tuhan. Tuhan, minggu ini kami merayakan Hari Raya Pentakosta pemberian-Mu. Kami ingin senantiasa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Sekalipun kami anak-anak sekolah minggu, tapi kami dipenuhi Roh Kudus-Mu juga. Kami ingin terus bertekun, kami ingin terus berdoa, dan kami ingin terus bersaksi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, jadikan firman-Mu ini pelita bagi hati kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita siapkan diri kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Yuk, kita siapkan Alkitab kita. Ya. Oke, bacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Sudah ketemu? Ya, dibuka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama ya. Ya, kita mulai. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kata orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pantus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang itu menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian bacaan firman kita hari ini, dan berbahagialah kita yang mampu merenung resapkan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Oke. Adik-adik, kita tadi sudah baca firman. Ya, terambil dari kitab apa tadi? Ada yang ingat? Iya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 ayat yang pertama sampai dengan 13 ya. Nah, di situ bercerita tentang apa Adik-adik? Pentakosta. Pentakosta itu artinya hari ke-50 sesudah hari raya Paskah ya. Hari keberapa? Hari ke-50 sesudah perayaan Paskah ya. Nah, adik-adik, tadi diceritakan bahwa pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu ruangan. Ya, tiba-tiba berhembus angin, angin yang keras. Ya. Terus muncul lidah-lidah api yang hinggap di masing-masing murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Ya. Jadi lidah-lidah api itu ada menghinggapi murid-murid Tuhan Yesus. Ini menandai bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu diberi kuasa untuk apa? Bercakap-cakap, berbicara dengan banyak bahasa, adik-adik. Kebetulan saat itu di Yerusalem sedang berkumpul orang-orang Yahudi dari banyak tempat. Ini menjadi kesempatan yang baik, ya. Murid-murid itu bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Ya, berbicara, bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang itu. Nah, orang-orang di situ menjadi heran adik-adik. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus itu kan orang Galilea, tidak ada yang terpelajar.
tinggal di daerah pinggiran, mana mungkin mereka bisa menguasai banyak bahasa. Tetapi hari itu mujizat turun atas mereka. Mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus dengan kemampuan atau kecakapan berbicara dengan banyak bahasa, ya. Nah, sehingga mereka mampu menceritakan kebaikan Tuhan. Adik-adik, nah, karena tema kita hari ini, apa tadi, masih ada yang ingat? Ya, kuasanya memampukanku bersaksi. Jadi, kuasa Tuhan di hari Pentakosta ini memampukan adik-adik untuk bersaksi, untuk bercerita. Bersaksi atau bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus itu kira-kira gampang apa susah adik-adik? Sulit ya? Oke, ada yang merasa mudah juga. Ya, sulitnya kenapa? Iya, karena sulitnya mungkin ada yang tidak bisa merangkai kata-kata, ada yang malu, ada yang takut, ya. Tetapi ingat bahwa janji Tuhan akan senantiasa memberikan kuasanya, memberikan Roh Kudusnya untuk memampukan kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu, untuk menjadi saksi Tuhan, saksi kebaikan yang sudah Tuhan lakukan kepada adik-adik, tentu ada beberapa hal yang harus sudah adik-adik pernah rasakan, adik-adik pernah terima. Adik-adik mau bercerita tentang kebaikan Tuhan, tapi kalau adik-adik belum pernah merasakan kebaikan Tuhan, kira-kira bisa nggak? Iya, nggak bisa ya. Nah, adik-adik mau bercerita tentang berkat-berkat yang sudah Tuhan terima, adik-adik harus sudah merasakan dulu, sudah mendengarkan dulu, ya. Jadi, adik-adik bisa bercerita, bisa bersaksi tentang semua kebaikan Tuhan melalui peristiwa yang sudah adik-adik terima. Misalnya apa? Oke, adik-adik ada yang pernah sakit? Iya, ketika adik-adik berdoa, adik-adik nurut sama Bapak Ibu, kemudian adik-adik sembuh, itu kebaikan Tuhan tidak? Iya, itu juga berkat Tuhan. Kemudian misalnya bangun pagi, ya, bangun pagi, adik-adik merasa badannya segar, bisa bernafas dengan lega, itu kebaikan Tuhan? Betul, itu juga baik, kebaikan Tuhan. Adik-adik bisa ceritakan, itu kebaikan Tuhan. Kemudian adik-adik bisa melihat sinar matahari pagi, merasakan hembusan angin, ya, merasakan berkat rezeki yang adik-adik terima, ya. Itu juga bagian dari kebaikan Tuhan. Ceritakan terus kebaikan Tuhan, jadilah saksi-saksi Tuhan. Tuhan akan memberkati adik-adik. Ya, adik-adik kecil nggak apa-apa, masih kecil juga diberi kuasa Tuhan, ya, dimampukan Tuhan. Ya, sekolah minggu kita ini juga diberi kemampuan oleh Tuhan, dimampukan Tuhan untuk terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya, sungguh ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Kesehatan, rezeki, mata untuk melihat, ya, badan yang sehat, kemudian apa? Menyapa teman, membagikan kebaikan-kebaikan itu, semua itu adalah berkat Tuhan. Siap untuk membagikan kebaikan Tuhan kepada sesama, teruslah jadi saksi Tuhan. Tuhan akan memampukan dan memberkati adik-adik semuanya. Amin. Itu cerita kita hari ini, ya. Diharapkan setelah membaca atau mendengarkan firman hari ini, adik-adik percaya diri, mampu untuk terus bersaksi, bercerita
tentang kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik rasakan, sudah adik-adik terima, sudah adik-adik lihat, kemudian sudah adik-adik miliki. Ya, bagikan itu, teruslah bersaksi, Tuhan akan memampukan. Oke, kita sudah dengar firman, sekarang kita akan beri persembahan. Siapkan persembahan kita dan kita akan memberikan persembahan, ya. Oke. Persembahan bisa adik-adik kumpulkan di gereja lewat papa mama atau juga diberikan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Oke. Terima kasih buat persembahan adik-adik. Sekarang kita akan berdoa penutup ya. Yuk, kita berdoa dulu ya. Yuk kita siapkan diri kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Tuhan sudah menguatkan kami, Tuhan sudah memberikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kami akan terus bercerita tentang kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan, yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar, yang sudah kami miliki Tuhan. Kami akan terus menjadi saksi-saksi-Mu dengan setia sepanjang hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, dan kami akan mengakhiri sekolah minggu, melanjutkan dengan aktivitas, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua dengan kesehatan, supaya kami tetap sehat di masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah baca firman, kita sudah, apalagi ya? Mendengarkan firman, berdoa, persembahan, dan sekarang kita akan, apa? Tralala, betul, kita akan aktivitas ya. Aktivitas akan ditemani oleh Bu Esti ya. Ya. Oke adik-adik, selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan berkati. Terima kasih. Halo adik-adik. Gimana? Tadi sudah mendengarkan firman ya dengan Bu Yanti. Nah, setelah dengar firman, kita mau bikin aktivitas. Yes. Kita mau bikin apa ya? Apa yo? Tadi kan ceritanya tentang Pentakosta ya, hari turunnya Roh Kudus. Karena itu kita mau bikin ini dia. Kita mau bikin mahkota lidah api. Yuk, gimana ya caranya? Kita lihat. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Ada krayon, kertas panjang, terserah kalau Bu Esti pakai warna hitam. Ini lebarnya kira-kira 5 cm, panjangnya nanti menyesuaikan ukuran kepala ya. Spidol hitam, kertas putih yang digambar dengan gambar lidah api, kemudian lem atau double tape juga bisa, dan gunting. Kertas putih yang sudah digambar dengan lidah api tadi, sekarang kita akan mewarnai dengan 3 warna supaya bisa digradasi ya. Ada merah, kuning, dan orange. Yuk kita mulai dari merah dulu ya. Nah, setelah merahnya sudah, lalu kita mulai campur dengan orange. Ya, kira-kira cukup segini, lalu kita kasih kuningnya. Nanti adik-adik bisa berkreasi sendiri di rumah, mau dengan krayon bisa, pakai spidol juga bisa. Kira-kira seperti ini. Lalu kemudian kita gunting sesuai dengan garisnya. Untuk adik-adik yang masih kecil, nanti bisa minta bantuan papa atau mama atau eyang ya. Nah, jadi potongan seperti ini. Lalu kita akan menempel di
kertas yang panjang tadi. Kita kasih lem dulu ya. Adik-adik boleh pakai lem atau double tape, soalnya apa yang ada di rumah. Yap, kita tempel. Nah, setelah ditempel, kemudian kita lingkarkan di kepala. Kita ukur sesuai dengan lingkar kepala kita masing-masing. Sudah jadi. Ya, semoga setelah kita menerima Roh Kudus, kita jadi semakin berani untuk mengatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, nanti setelah ini, setelah mahkotanya jadi, nanti adik-adik bisa mengucapkan lewat WA statusnya mama atau papa, mengucapkan salam Pentakosta, Tuhan memberkati. Boleh juga dengan macam-macam bahasa, kayak yang tadi diceritakan, itu juga setelah menerima Roh Kudus jadi bisa mengatakan bermacam-macam bahasa ya. Coba kalau misalnya Tuhan memberkati dalam bahasa Inggris apa ya? God bless you. Nah, atau mau pakai bahasa Jawa juga bisa. Bising berkait. Atau yang sekarang lagi booming nih, bahasa Korea. Siapa yang tahu? Jadi bisa juga dengan mengucapkan Hananimi Dangsinal Cukbuka Simnida. Terserah adik-adik mau pakai bahasa yang mana, atau bahasa Indonesia juga boleh. Tuhan memberkati. Begitu ya. Nah teman-teman, sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai sekolah minggu. Tolonglah kami untuk selalu bersyukur dan berani menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, terima kasih Nara. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya, dan semangat. Belajarnya juga harus semangat meskipun di rumah. Oke? Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.